Kimetsu no Yaiba chapter 199. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Tanjiro, Sanemi, dan Iguro yang telah terluka sangat parah mencoba untuk menahan Muzan di dinding setelah kekuatan Muzan yang semakin melemah berkat 4 obat yang dimasukkan Tamayo ke dalam tubuh Muzan sebelumnya. Dan setelah Tanjiro, Sanemi, dan Iguro berhasil menahan Muzan di dinding dengan menusuk tubuhnya dengan pedang Nichirin mereka yang telah berubah warna menjadi merah, kita juga mengetahui bahwa matahari yang telah ditunggu-tunggu oleh para pemburu iblis akhirnya mulai terbit dan membuat wajah Muzan mulai terbakar oleh sinar matahari tersebut. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Setelah melihat dan menyadari bahwa matahari mulai terbit, Muzan yang dalam keadaan terpojok setelah berhasil ditahan oleh Tanjiro, Sanemi, dan Iguro di dinding kembali mengeluarkan serangan gelombang kejutnya seperti sebelumnya dan membuat Sanemi dan Iguro yang tadinya sedang berusaha untuk menahan Muzan di dinding tiba-tiba terpental jauh akibat serangan gelombang kejut yang baru saja dikeluarkan Muzan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jurus gelombang kejut yang digunakan oleh Muzan tersebut tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Setelah Muzan menggunakan kekuatan gelombang kejutnya, Muzan harus beristirahat dan mengumpulkan kembali energinya agar dapat kembali menggunakan kekuatan gelombang kejut tersebut yang telah berhasil membuat Sanemi dan Iguro terpental jauh dari tubuhnya. Namun meskipun Sanemi dan Iguro berhasil dipentalkan oleh Muzan dengan kekuatannya, ternyata Tanjiro masih berada di hadapan Muzan dan masih menahan Muzan dengan pedang Nichirinnya yang tertusuk pada tubuh Muzan, tembus sampai ke dinding yang ada di belakangnya. Meskipun Tanjiro harus mengorbankan tangan kirinya terpotong akibat serangan gelombang kejut tersebut. Lalu setelah tangan kiri Tanjiro terpotong akibat serangan gelombang kejut Muzan, pedang Nichirin Tanjiro pun perlahan kembali berubah warna ke warna sebelumnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa syarat untuk dapat mengubah pedang Nichirin berubah menjadi berwarna merah adalah dengan menggenggam Nichirin tersebut dengan sangat kuat. Dan karena salah satu tangan Tanjiro telah terpotong akibat serangan Muzan, akhirnya membuat genggaman pada pedang Nichirinnya pun semakin melemah yang membuatnya kembali berubah warna ke warna asalnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa meskipun leher Muzan telah berhasil dipotong berkali-kali, Muzan tidak akan hancur seperti iblis kelas bawah lainnya. Dan bahkan Muzan dengan sangat mudah dapat meregenerasikan tubuhnya kembali. Lalu Nichirin yang telah berubah warna menjadi merah berfungsi agar serangan dari para pemburu iblis membuat Muzan kesulitan untuk meregenerasikan anggota tubuhnya yang berhasil dipotong menggunakan Nichirin yang telah berubah warna menjadi merah tersebut. Dan ternyata Giyu sang pilar air yang juga telah kehilangan tangan kanannya datang membantu Tanjiro dan bersama-sama dengan Tanjiro menggenggam pedang Nichirin Tanjiro yang masih menancap pada tubuh Muzan dan berhasil mengubah pedang Nichirin Tanjiro berubah menjadi merah yang membuat Muzan akan semakin kesulitan untuk meregenerasikan anggota tubuhnya. Bahkan berkat bantuan Giyu yang telah mengubah pedang Nichirin Tanjiro berubah menjadi warna merah membuat Muzan sampai memuntahkan darah dari mulutnya dan membuat Muzan mulai terbakar oleh cahaya matahari yang mulai terbit. Namun meskipun Muzan sudah berada dalam kondisi terlemahnya, ternyata Muzan masih bisa merubah bentuk tubuhnya dan membuat tubuhnya dipenuhi oleh perisai daging yang membuat tubuh Muzan terlihat seperti membengkak dan terlihat seperti bayi raksasa yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari cahaya matahari. Lalu karena perisai daging yang ditumbuhkan Muzan semakin membesar dan membengkak, akhirnya membuat Tanjiro yang tepat berada di depan Muzan tertelan masuk ke dalam gumpalan daging tersebut dan membuat Muzan dapat bergerak kembali untuk bersembunyi dari cahaya matahari yang mulai bersinar. Melihat Muzan yang berusaha untuk berlindung dari cahaya matahari, semua pemburu iblis yang masih tersisa pun bersatu untuk menghalangi Muzan. Bahkan meskipun mereka merupakan pasukan pemburu iblis pendukung, di mana dalam pasukan pemburu iblis mereka tidak terlibat langsung untuk memburu para iblis. Namun kali ini mereka semua datang membantu para pilar untuk menghalangi Muzan berlindung dari cahaya matahari dengan menghalangi jalan Muzan.
Gyome, sang pilar batu, meskipun telah kehilangan salah satu kakinya, dengan bantuan para pemburu iblis lainnya yang masih bertahan, berusaha menahan Muzan dengan melilitkan rantainya pada leher Muzan dan menahannya. Selain itu, Sanemi yang juga telah terluka sangat parah, berhasil memotong salah satu tangan Muzan. Namun meskipun Muzan telah dikepung oleh para pemburu iblis, Muzan masih berusaha untuk berlindung dari cahaya matahari dan mulai mencoba untuk masuk ke dalam tanah. Bahkan meskipun Gyu, Sanemi, dan Iguro menyerang Muzan secara bersamaan, tetap tidak mampu untuk membuat Muzan menyerah. Bahkan rantai yang digunakan oleh Gyome untuk menahan Muzan pun terputus dan membuat Muzan berkesempatan untuk masuk ke dalam tanah lebih dalam lagi untuk menghindari cahaya matahari. Namun tiba-tiba tangan Tanjiro yang sedang memegang Nichirinnya keluar dari tubuh Muzan yang telah dilapisi dengan perisai daging dan membuat Muzan sangat kesakitan, bahkan memuntahkan darah yang membuat Muzan kembali keluar dari dalam tanah. Memang benar bahwa kita tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Tanjiro di dalam perisai daging yang telah menyerap tubuhnya, sehingga membuat Muzan sangat kesakitan dan memuntahkan darah. Namun berkat serangan tersebut, Muzan yang tadinya berkesempatan untuk masuk ke dalam tanah lebih dalam lagi, berhasil membuat Muzan keluar dan terkena cahaya matahari secara langsung. Dan pada panel akhir chapter kali ini kita dapat melihat bahwa meskipun Muzan telah melapisi tubuhnya dengan perisai daging yang ia buat, namun perisai daging tersebut malah ikut hancur setelah akhirnya Muzan terkena cahaya matahari secara langsung. Dan pada panel akhir chapter kali ini kita memang hanya ditunjukkan gambar tubuh Muzan yang mulai hancur karena cahaya matahari. Tapi apakah pada chapter selanjutnya Muzan akan benar-benar hancur? Entahlah. Namun jika pada chapter selanjutnya tubuh Muzan akan benar-benar hancur, maka bisa dipastikan bahwa manga Kimetsu no Yaiba juga akan segera berakhir. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.